Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sungguh kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Dia menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Dan walaupun kita ibadah secara online kembali, tidak menyurutkan semangat kita untuk memuji menyembah Tuhan. Ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebelum kita memulai ibadah kita mau menghampiri hadirat Tuhan, kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, dan kita memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Mazmur 5 ayat 12. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari kita angkat suara kita untuk memuji Tuhan. Pujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Tuhan yang penebus
sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita berdoa. Hati kami memuji, membesarkan nama Tuhan. Pada hari ini, ya Tuhan, kami umat-Mu di seluruh dunia bersama-sama merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk ibadah pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami memohon Tuhan menyertai, memberkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya melalui pelayanan ini Tuhan, setiap jemaat Tuhan diteguhkan iman pengharapan mereka. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini hamba juga berdoa menyerahkan situasi kondisi yang terjadi di daerah kami pada saat ini Tuhan, di mana ancaman COVID-19 masih menjadi sebuah momok yang menakutkan. Kiranya Tuhan memelihara, melindungi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, lindungi mereka ketika mereka keluar masuk dari rumah dalam menjalankan usaha pekerjaan mereka. Bila pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan terjadi. Dan hamba juga berdoa memohon pertolongan daripada Bapa di surga buat jemaat-jemaat kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, Tuhan menjamah, Tuhan melawat mereka, sehingga mereka sungguh boleh mengalami pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba berdoa, hamba menyerahkan ibadah pada saat ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dari awal, pertengahan sampai berakhirnya, hamba serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengerahkan pengakuan iman rasuli dalam dua bahasa. Pertama dalam bahasa Indonesia, dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒圣经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，以圣灵感孕，又同居弥马利亚所生，在本地比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，建在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来不从哪里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣父的教会，我信圣徒相图，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Dipersilakan duduk kembali. Mungkin tak dapat
akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Chan Sepin. Kita angkat pujian kita, Firman Hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu pada saat ini. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan membimbing menuntun kami, supaya firman-Mu akan mengubah, memperbaharui kehidupan kami sebagai umat-Mu, dan kiranya Roh Kudus Allah yang akan menolong memampukan hamba yang Engkau percayakan pada hari ini untuk menguraikan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang saat ini sedang mengikuti ibadat ini. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita bersama-sama, kita akan membuka Alkitab kita pada hari ini. Kita buka Alkitab kita terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita melihat di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu,
Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita sebagai umat Kristen, kita bersama-sama kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Alkitab memberitahukan kepada kita semua orang-orang percaya bahwa Yesus Kristus, dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan setelah kebangkitannya dari antara orang mati, Yesus berulang kali dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya, saudara. Dan firman Tuhan berkata, setiap kali Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya, selalu ada maksud dan tujuan yang hendak ia sampaikan kepada mereka. Yaitu ketika para murid berada di dalam ketakutan, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus memberikan damai sejahtera bagi mereka. Ketika para murid-murid mereka kehilangan pengharapan, Yesus hadir di tengah-tengah mereka, memberikan pengharapan kepada mereka. Ketika para murid berada dalam keraguan-raguan, Yesus hadir meyakinkan mereka supaya mereka tidak terus hidup di dalam keraguan-raguan. Ketika mereka mengalami kesedihan, Yesus hadir menampakkan diri, memberikan hiburan bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, pada hari yang ke-40 setelah kebangkitannya dari antara orang mati, firman Tuhan berkata, Yesus terangkat ke surga dan disaksikan oleh para murid-muridnya, saudara. Pada hari ini, saudara sekalian, saya mengajak kita sebagai orang percaya bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, yaitu berbicara tentang makna kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke surga merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya, saudara. Mungkin saudara bertanya, mengapa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan peristiwa yang sangat penting bagi iman percaya kita, saudara. Dan saya mencatat ada dua alasan mengapa kenaikan Yesus Kristus itu sangat penting bagi iman percaya kita, orang-orang Kristen, saudara. Yang pertama, kenaikan Yesus Kristus ke surga menyatakan bahwa ia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita semua di dalam kitab Injil, saudara, yaitu para murid-murid Yesus, mereka hidup bersama-sama dengan Yesus kurang lebih 3,5 tahun, saudara. Selama bersama dengan Yesus, mereka belajar banyak hal dari Yesus. Mereka juga belajar banyak teladan dari Yesus. Bagaimana Yesus menyatakan kepeduliannya kepada orang-orang yang terabaikan. Bagaimana Yesus memulihkan orang-orang yang sakit. Bagaimana Yesus menyatakan kepeduliannya kepada orang-orang yang mengalami kelaparan. Saudara sekalian, jadi kita melihat bahwa para murid mereka belajar banyak hal dari Yesus Kristus, saudara. Dan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada mereka serta menguatkan mereka, meneguhkan kepercayaan mereka, saudara. Jadi kesedihan mereka ketika menyaksikan Yesus disalibkan, dipulihkan kembali lewat kebangkitannya, saudara. Namun kali ini, saudara, mereka harus mengalami perpisahan lagi dengan Yesus, saudara.
Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami yang namanya perpisahan dengan orang yang saudara kasihi. Saudara bisa membayangkan bagaimana rasanya kalau kita berpisah dengan orang yang kita kasihi. Pasti ada perasaan sedih dalam hati kita, saudara. Kalau kita mencatat, saudara sekalian, kita memberitahukan kepada kita semua bahwa perpisahan kali ini tidak membuat mereka sedih, tetapi sebaliknya membuat mereka bersuka cita, saudara sekalian. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 51 sampai 52, firman Tuhan berkata begini. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat sepintas, saudara sekalian, sepertinya agak aneh, saudara sekalian. Seharusnya mereka sangat sedih karena mereka harus berpisah dengan Yesus, saudara sekalian. Tetapi Alkitab berkata mereka pulang ke Yerusalem dengan hati yang bersuka cita. Pertanyaan bagi kita adalah, apa yang membuat mereka begitu bersuka cita walaupun mereka harus mengalami perpisahan dengan Yesus, guru mereka, saudara? Mari kita perhatikan kembali Alkitab dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-19, saudara sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Garis bawahi, saudara sekalian, kalimat duduk di sebelah kanan Allah. Jadi saudara sekalian, kalau kita perhatikan kalimat duduk di sebelah kanan Allah, di sini menunjukkan kesempurnaan tugas yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Di sini menunjukkan otoritas yang dimiliki oleh Yesus. Di sini menunjukkan penobatannya sebagai raja di atas segala raja, saudara sekalian. Dan ini menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang maha kuasa. Ia berkuasa atas segala sesuatu, baik di bumi maupun di surga. Dan kuasanya itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir sekalian. Di sini memberitahukan kepada kita semua bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, baik di bumi maupun di surga. Penulis Ibrani mengatakan demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan pernah berubah atas segala sesuatu di dalam hidup ini. Begitu juga dengan semua permasalahan persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata kepada kita semua, apapun persoalan yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita alami, firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu, sekalian. Tuhan kita, Dia ada Tuhan yang maha kuasa. Dia berkuasa atas segala sesuatu, baik di bumi maupun di surga. Ini hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, saudara sekalian, mengapa kenaikan Yesus Kristus ke surga itu sangat penting bagi iman percaya kita, orang-orang Kristen. Yang kedua yaitu kenaikan Yesus Kristus menyatakan bahwa Ia pasti akan kembali untuk kedua kalinya. Saudara sekalian, Alkitab mencatat serta memberitahukan kepada kita semua, setelah Yesus Kristus Dia naik ke surga, dikatakan firman Tuhan dalam pembacaan tadi, ada malaikat memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti mereka melihat Dia naik ke surga. Di dalam Alkitab, saudara sekalian, kalau kita baca Alkitab,
kita menemukan ada begitu banyak ayat-ayat kitab yang mencatat bahwa Yesus akan segera datang kembali, dan kedatangannya itu akan disertai dengan tanda-tanda yang mendahului. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai yang ke-51, kemudian di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-9, di situ saudara menemukan bahwa ada tanda-tanda yang mendahului kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, saudara sekalian. Ketika saudara dan saya membaca bagian-bagian Alkitab itu, kita melihat tanda-tanda yang menyertai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ini akan segera terjadi. Dan firman Tuhan mengingatkan kita semua sebagai orang percaya supaya kita selalu berjaga-jaga dan selalu sadar, kata firman Tuhan. Ini firman Tuhan selalu menekankan supaya kita selalu berjaga-jaga dan sadar, saudara sekalian. Kalimat berjaga-jaga dan sadar di sini memiliki arti, saudara sekalian. Yang arti yang pertama yaitu sebagai orang percaya kita tidak boleh tidur secara rohani, saudara sekalian. Dalam surat Roma pasal 13 ayat 11, Rasul Paulus berkata begini, saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Di sini firman Tuhan mengingatkan jemaat di Roma, secara khusus Paulus mengingatkan jemaat di Roma untuk bangun dari tidur sekalian. Dan tidur di sini dalam artian tidur bukan seperti tidur biasa sekalian. Tetapi tidur di sini dalam artian ada tidur secara rohani, saudara sekalian. Tidur secara rohani artinya tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada lagi semangat di dalam melayani Tuhan. Tidak ada lagi kecintaan akan firman Tuhan yang memberi hidup. Tidak peka lagi akan teguran Tuhan, serta peringatan-peringatan Tuhan lewat firman-Nya, serta peristiwa-peristiwa kehidupan ini. Tuhan selalu mengingatkan, memperingati kita orang-orang percaya melalui berbagai peristiwa-peristiwa kehidupan ini. Seringkali kita tidak peka akan peringatan, teguran dari Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, arti berjaga-jaga dan sadar di sini adalah kita tidak tidur secara rohani. Yang kedua, yaitu kita tetap setia melayani Tuhan. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus Kristus tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, dikatakan dalam firman Tuhan itu, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Artinya apa, saudara? Artinya adalah Tuhan sangat senang melihat kita tetap setia melayani Dia. Walaupun hidup saudara mungkin diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan. Mungkin kehidupan saudara diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan ketika saudara ingin semakin setia melayani Tuhan. Pergumulan semakin banyak, tantangan semakin banyak, suara-suara sumbang semakin banyak, saudara sekalian. Ketika kita ingin semakin setia melayani Tuhan, ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tapi Tuhan berkata, tetap setia melayani Tuhan. Karena Tuhan senang melihat kita setia melayani, saudara sekalian. Nah, firman Tuhan berkata sangat jelas bahwa upah bagi hamba yang setia adalah, Tuhan berkata, marilah hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, betapa indahnya ketika Tuhan datang, kita didapati tetap setia melayani Tuhan. Tuhan menyapa kita sebagai hamba yang baik dan hamba yang setia. Kita diundang dalam kebahagiaan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kedatangan Tuhan sudah dekat, kata firman Tuhan. Janganlah saudara dan saya sebagai orang percaya kita lalai. Janganlah kita sebagai orang percaya kita terlena dengan apa yang ada di dalam dunia ini, sehingga fokus hidup kita bukan lagi kepada Tuhan,
tetapi hanya kepada apa yang ditawarkan, disampaikan oleh dunia. Saudara sekalian, iblis sangat senang melihat orang-orang percaya tidak berjaga-jaga. Tetapi Tuhan mengingatkan orang-orang percaya, mengingatkan saudara dan saya, supaya kita sebagai orang percaya, kita harus sadar akan bahaya kalau kita tidak berjaga-jaga. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam merayakan kenaikan Yesus Kristus pada tahun ini, walaupun kita harus mengikuti ibadah online yang kita laksanakan karena situasi kondisi tidak memungkinkan bagi kita untuk mengadakan ibadah tatap muka, tetapi saya yakin dan percaya bahwa saudara tetap menikmati akan persekutuan bersama dengan Tuhan, dengan keluarga saudara, dimanapun saudara berada pada hari ini. Mari saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kita punya Tuhan, Tuhan yang maha kuasa. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Dia bukan hanya berkuasa di bumi dan di surga, tetapi dia juga adalah Tuhan. Dia yang menyatakan bahwa dia akan datang kedua kali untuk menjemput kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan sudah dekat sekali. Kedatangan Tuhan sudah dekat sudah sekalian. Mari kita berjaga-jaga. Mari kita selalu sadar sudah sekalian, ketika Tuhan menyapa kita, kita sudah siap untuk merespon akan sapaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Tetap hidup mengandalkan Tuhan, tetap selalu memperhatikan serta mematuhi protokol kesehatan, supaya kita terhindar dari ancaman COVID yang semakin hari semakin mengerikan dan semakin menakutkan pada saat ini. Secara khusus di daerah kita di Kabupaten Melawi ini saudara, di mana kita tahu bahwa perkembangan kasus sangat tinggi. Mari kita selalu memperhatikan akan protokol kesehatan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menjaga, melindungi Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita kembali berdoa. Bapa, terima kasih pada hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami bersama-sama boleh kembali merenungkan akan firman Tuhan. Firman-Mu memberikan penghiburan bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau berkuasa di bumi dan di surga. Engkau juga berjanji bahwa akan datang kembali kedua kali untuk menjemput setiap kami yang percaya. Dan kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan sempurnakan firman ini bagi setiap kami yang sudah mendengarkan maupun menyampaikan. Tolong kami, mampukan kami bersama untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan kepada liturgi. Sebagai ungkapan syukur, kita akan menjalankan persembahan. Persembahan dapat jemaat simpan di dalam amplop di rumah masing-masing dan menghubungi Saudara Frans selaku TU gereja untuk mengambil di rumah jemaat, atau transfer melalui rekening yang tertera di bawah ini. Kita angkat pujian kita, segala puji syukur. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tinggikan
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menyelamatkan kami orang berdosa. Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Sungguh kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu apa yang kami perlukan ya Bapa. Engkau menyediakan segalanya untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Engkau Allah kami yang hidup. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap setia hingga akhirnya ya Bapa. Ajarkan kami untuk tetap taat dan tetap teguh iman kami akan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami ucap syukur kami telah menjalankan persembahan. Kiranya Engkau suci kuduskan persembahan ini agar dapat dipakai di tempat ini ya Bapa, di gereja GKKB. Dan Engkau terus menyertai dan memberkati hamba-Mu yang mengelolanya ya Tuhan, agar dapat Engkau memberikan hikmat Tuhan untuk mereka ya Bapa. Dan juga Engkau memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, berkati kesehatan kami semua ya Bapa. Jagai kami dan lindungi kami, dan jauhkanlah kami dari COVID-19 ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati usaha pekerjaan kami. Bagi anak-anak kami yang studi Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan, memberikan hikmat kepada mereka ya Bapa. Engkau terus memberkati masa depan mereka. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian doksologi dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Chang Sepin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama nyanyikan pujian doksologi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali, kita mengambil saat teduh ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus Kristus memberkati.